Mohamed Salah menyampaikan kebahagiaannya usai resmi memperpanjang kontraknya bersama Liverpool. Winger asal Mesir tersebut memutuskan bertahan karena merasa yakin dengan proyeksi klub musim ini. Dalam kesepakatan baru tersebut, sang pemain diikat hingga 2027 atau 2 tahun tambahan dari kontrak sebelumnya. Ia berharap tetap menjadi bagian penting dalam skuad dan berkontribusi lebih besar bagi skuad Reds. Berdasarkan laporan The Telegraph, Salah kini menerima kenaikan gaji sebesar 480.000 pound sterling per pekan atau sekitar 10,5 miliar rupiah. Di bawah asuhan Hansi Flick, Barcelona kembali terlihat seperti raksasa Eropa. Mereka bahkan disebut sebagai salah satu favorit juara Liga Champions musim ini. Manajemen klub terkesan dengan perubahan yang terjadi dalam waktu singkat. Karena itu mereka ingin memperpanjang kontrak Flick yang awalnya habis pada musim panas 2026. Menurut laporan Rek1, Flick telah setuju untuk memperpanjang kontraknya hingga 2027. Ini menjadi kabar baik bagi Barcelona yang ingin menjaga kestabilan di kursi pelatih. Namun ia akan mengevaluasi situasinya setelah kontrak barunya mendekati akhir. Manchester United dilaporkan telah menetapkan harga untuk striker mereka Rasmus Højlund yang mengalami kesulitan performa musim ini. Pemain berusia 22 tahun itu disebut-sebut berpotensi kembali ke Serie A dengan harga 60 juta euro. Meski masih memiliki kontrak hingga 2028, klub tampaknya siap menerima kerugian finansial atas penjualan sang pemain. Højlund belum memenuhi ekspektasi di Old Trafford, hanya mencetak 8 gol dan memberikan 4 assist dalam 42 pertandingan. Beberapa klub Serie A dilaporkan tertarik untuk merekrut Højlund. Juventus menjadi salah satu kandidat potensial, namun Napoli juga dikabarkan tertarik. McMannion mengalami insiden horor kala sempat tak sadarkan diri usai bertabrakan dengan Alex Jimenez. Insiden tersebut terjadi saat AC Milan meraih kemenangan telak 4-0 di kandang Udinese. Akibat kejadian tersebut, ia harus dibawa ke rumah sakit. Saat ini kondisi Maignan dilaporkan membaik dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Para pemain Milan pun merasa lega karena Maignan dalam kondisi yang stabil. Christian Pulisic mengungkapkan bahwa semua pemain memikirkan kondisi Maignan. Kelegaan serupa juga hadir pada Matteo Gabbia. Ia memuji Maignan yang rela berada dalam kondisi berbahaya demi kebaikan tim. Tottenham Hotspur melakukan salah satu pergerakan mengejutkan tahun ini dengan menunjuk mantan Direktur Eksekutif Arsenal Vinay Venkatesam sebagai CEO. Pria 44 tahun tersebut telah menghabiskan lebih dari 10 tahun karirnya di rival sekota The Lillywhites. Dia akan secara resmi bergabung di musim panas ini yang menandai perombakan di balik layar. Venkatesam meninggalkan Emirates di akhir musim lalu. Ia mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengejar tantangan lain. Hanya sedikit yang menyangka bahwa tantangan tersebut datang dari klub yang pernah menjadi rival sengit Arsenal. Menurut laporan Cult Offside, Federico Chiesa muncul sebagai target utama transfer AC Milan. Selain Rossoneri, 3 klub Premier League yang tak disebutkan namanya juga memantau situasi pemain berusia 27 tahun ini. Chiesa yang bergabung dengan Liverpool musim lalu kesulitan menembus rencana pelatih Arne Slot dan membuka peluang kepindahannya pada musim panas ini. Cult Offside menyebut bahwa Liverpool kemungkinan akan meminta biaya transfer di kisaran 25-30 juta euro untuk melepas Chiesa pada musim panas ini. Angka ini dinilai tinggi dan negosiasi kemungkinan akan sengit mengingat minat dari klub lain. Menurut laporan Cult Offside, manajer Manchester United Ruben Amorim berambisi reuni dengan bek muda berbakat Gonçalo Inacio. Keduanya pernah sukses bersama di Sporting Lisbon dan Amorim kini ingin membawa Inacio ke Old Trafford untuk memperkuat lini belakang Setan Merah musim depan. Amorim yang dikenal jeli memilih pemain melihat Inacio sebagai solusi jangka panjang. Dengan persaingan ketat dari klub lain, United harus bergerak cepat untuk mengamankan sang pemain. Keputusan ini akan krusial bagi ambisi Setan Merah kembali bersaing di papan atas Premier League dan Eropa. Dalam sebuah langkah berani, Arda Güler telah menyampaikan kekhawatirannya secara langsung kepada Presiden Real Madrid Florentino Perez. Ia menegaskan bahwa masa depannya di klub tersebut tidak pasti kecuali ada perubahan yang dilakukan. Perkataan Güler menunjukkan bahwa ia tak ingin lagi bertahan dalam situasi di mana potensinya tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Masa depan Güler kini sepenuhnya berada di tangan Perez. Meski masih memiliki kontrak hingga 2029, ketidaksabaran bintang muda itu telah menempatkan Perez dalam posisi yang tidak nyaman.
Laporan terbaru dari Diario Sport memberikan kabar tentang Hansi Flick dan pembicaraannya dengan Barcelona mengenai kontrak baru. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Flick siap memperbarui kontraknya hingga 2027. Namun, Flick telah menetapkan serangkaian kondisi untuk memperbarui kontraknya di Barcelona. Di antara banyaknya permintaan, salah satunya adalah penandatanganan kiper dan penyerang pada musim panas 2026. Baik Flick maupun Deco sepakat bahwa klub membutuhkan tambahan di kedua posisi tersebut. Juventus dikabarkan akan mencoba untuk memperpanjang masa peminjaman Renato Veiga dari Chelsea karena puas dengan performanya di atas lapangan. Meski kesepakatan peminjaman Veiga dari Chelsea tidak menyertakan opsi pembelian, Juventus berharap bisa mempertahankannya. Menurut laporan Tutto Mercato, klub tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa peminjamannya hingga akhir musim depan, terutama jika Chelsea masih enggan melepasnya secara permanen. Veiga sendiri telah menunjukkan kualitasnya di Allianz Stadium dengan penampilan konsisten yang membuatnya jadi favorit di lini tengah. Menurut laporan The Athletic, Real Madrid dikabarkan siap bersaing dengan Barcelona untuk mendatangkan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas tahun ini. Kepindahan Tah ke Barcelona yang awalnya sudah hampir pasti kini terancam batal. Barcelona mengonfirmasi pada agen Tah, Pini Zahavi, bahwa kendala batas gaji klub menghambat transfer. Bek timnas Jerman ini kini mengevaluasi opsi lain. Karena itu Real Madrid harus segera bertindak untuk memperkuat pertahanan mereka dan Jonathan Tah bisa menjadi solusi sementara yang ideal. Lionel Messi semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya bersama Inter Miami sebagai bagian dari misinya menuju Piala Dunia 2026. Ia bertekad memimpin timnya mempertahankan gelar juara dunia. Kontraknya saat ini akan habis pada Desember 2025, bertepatan dengan akhir musim MLS. Pemilik klub Jorge Mas sebelumnya mengonfirmasi bahwa negosiasi perpanjangan kontrak sedang berjalan positif. Kini laporan Diario AS menyebutkan bahwa kesepakatan hampir tercapai. Messi akan memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2026 untuk menjaga kebugarannya menjelang Piala Dunia 2026. Real Madrid kembali menunjukkan ketertarikan mereka terhadap bek andalan Arsenal William Saliba. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa Madrid kembali menerapkan strategi andalan mereka. Los Blancos telah menjalani komunikasi intens secara diam-diam dengan pemain dan agennya. Madrid kabarnya sudah menjalin hubungan baik dengan pihak Saliba sejak tahun 2019. Kini dengan kontrak Saliba yang berlaku hingga 2027, Madrid tahu mereka takkan bisa memboyongnya musim panas ini karena harganya terlalu tinggi. Madrid berharap bisa merekrut Saliba pada 2026 saat kontraknya tinggal setahun. Manchester City melakukan epic comeback pada pertandingan pekan ke-32 Liga Inggris di Etihad Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal 0-2 dari Crystal Palace, Kevin De Bruyne CS akhirnya menang 5-2. Eberechi Eze membuka keunggulan Palace di menit 8. Pada menit ke-21, Chris Rick menggandakan keunggulan Palace. Namun City mampu membalikan keadaan lewat gol Kevin De Bruyne pada menit 33, disusul gol Omar Marmoush 3 menit kemudian. Mateo Kovacic membawa City berbalik unggul di menit 47, disusul gol James McCarthy di menit 56, dan ditutup gol Nico O'Reilly pada menit 79. Berkat kemenangan ini, The Citizens kini mengoleksi 55 poin dan naik ke posisi 4 klasemen. Arsenal ditahan Brentford 1-1 dalam laga pekan ke-32 Liga Inggris. Hasil tersebut semakin menipiskan harapan The Gunners untuk menjadi kampiun. Bertanding di Stadion Emirates Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Arsenal yang kesulitan membongkar pertahanan Brentford di babak pertama akhirnya bisa memecah kebuntuan lewat Thomas Partey di menit 61. Namun tim tamu mampu menyamakan skor di menit 74 lewat gol Yohan Wissa. Tambahan 1 poin ini membuat Arsenal kini berada di urutan kedua dengan 63 poin, tertinggal 10 poin dari Liverpool yang masih menyimpan satu laga melawan West Ham United. Borussia Dortmund menahan Bayern Munich 2-2 di pekan ke-29 Liga Jerman. Berlangsung di Allianz Arena Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Bayern tampil dominan sejak awal laga. Namun Dortmund malah unggul lebih dulu di menit ke-48 lewat Maximilian Bayer. Bayern menyamakan skor pada menit 65 melalui Rafael Guerreiro. Di menit 69, Serge Gnabry membawa Bayern berbalik unggul 2-1. Namun di menit 75, Waldemar Anton mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-2 yang bertahan hingga laga usai. Tambahan 1 poin ini mengubah posisi Bayern di puncak klasemen dengan 69 poin. Sementara Dortmund ada di peringkat ke-8 dengan 42 poin.
Inter Milan kembali ke jalur kemenangan setelah pekan lalu ditahan imbang. Nerazzurri menang 3-1 atas Cagliari dan memperkuat posisi di puncak klasemen. Inter menjamu Cagliari di Giuseppe Meazza dalam lanjutan Liga Italia Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Tuan rumah sudah membuka skor pada menit ke-13 lewat Marco Arnautovic, disusul gol Lautaro Martinez pada menit 26. Cagliari menipiskan selisih selepas jeda, tepatnya pada menit 48. Tapi Inter kembali menjauh melalui gol sundulan Jan Bisek pada menit 55. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai, sekaligus memperkuat posisi Inter di puncak klasemen dengan raihan 71 poin. Juventus berhasil meraih kemenangan pada laga lanjutan Liga Italia, menjamu Lecce di Allianz Stadium Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Sinyonya tua menang dengan skor 2-1. Juventus membuka keunggulan di menit 2 melalui gol cepat Tengkup Mainers. Di menit 33, Kenan Yildiz membawa Sinyonya tua unggul 2-0. Lecce mencetak gol di menit 87 melalui Federico Baschirotto dan memastikan laga berakhir dengan skor 2-1. Berkat kemenangan ini, Juventus kini menempati posisi 3 klasemen dengan raihan 59 poin dari 32 laga. Barcelona bertandang ke markas Leganes untuk melakoni pertandingan ke-31 Liga Spanyol. Bermain sebagai tim tamu, Blaugrana tampil sangat dominan sejak babak pertama dimulai. Mereka unggul dalam penguasaan bola dan lebih banyak menciptakan peluang. Di sisi lain, Leganes yang tampil bertahan mampu menyulitkan para pemain depan Blaugrana. Terbukti hingga paruh pertama usai, pasukan Hansi Flick tak mampu membobol gawang tuan rumah. Gol yang ditunggu-tunggu Barcelona baru tercipta di menit 48 melalui bunuh diri Jorge Sians. Setelah itu tak ada tambahan gol tercipta dan skor 1-0 untuk kemenangan Barcelona bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Barca kian kokoh di puncak klasemen dengan raihan 70 poin. An-Nassr meraih epic comeback di pertandingan pekan ke-27 Liga Pro Saudi. Menghadapi Ar-Riyadh Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, mereka menang dengan skor 2-1. Di laga ini, Ar-Riyadh unggul lebih dulu melalui gol Faiz Lemani di akhir babak pertama. Namun Cristiano Ronaldo mencetak brace di menit 56 dan 64 untuk membawa An-Nassr berbalik unggul 2-1 atas sang tamu. Tambahan 3 poin ini membuat An-Nassr bertengger di peringkat ketiga klasemen dengan raihan 57 poin. Sementara Ar-Riyadh tertahan di peringkat ke-9 dengan 34 poin.